Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Heri Purwanto. Yang mana dalam video kali ini saya akan membahas perbedaan silsilah Pandawa Kurawa berdasarkan sumber Mahabharata dan Serat Pustaka Raja Purwa. Namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan subscribe terlebih dahulu dan silakan membagikannya apabila menganggap video ini bermanfaat. Baik teman-teman, yang kita bahas lebih dulu adalah silsilah versi Mahabharata. Kalau ada yang bertanya Mahabharata itu asalnya dari mana? Apakah asli dari Jawa ataukah dari India? Kalau saya menjawabnya Mahabharata itu berasal dari India, yang asli menggunakan bahasa Sanskerta. Sedangkan naskah-naskah Mahabharata yang berbahasa Sanskerta itu ditemukannya di India. Sedangkan yang ditemukan di Jawa atau di Indonesia yang tertua itu menggunakan bahasa Kawi, bukan bahasa Sanskerta. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang kita bahas dulu tentang silsilah Mahabharata. Mahabharata itu kan mengisahkan peperangan antara Pandawa 5 melawan sepupunya yaitu Kurawa yang berjumlah 100 orang. Tetapi cerita Mahabharata itu sesungguhnya diawali dari bawah ya. Ceritanya diawali dari bawah, yaitu Raja Janamejaya yang hendak mengadakan balas dendam atas kematian ayahnya, yaitu Raja Pariksit yang dibunuh oleh Raja Naga bernama Taksaka. Tetapi Janamejaya ini gagal membunuh Taksaka, dan untuk mengobati kekecewaannya ia minta kepada kakek moyangnya yang panjang umur bernama Wiyasa untuk menceritakan kisah kepahlawanan para Pandawa. Nah, kemudian Wiyasa mengutus muridnya yang bernama Resi Wesampayana untuk menceritakan itu kepada Raja Janamejaya. Nah, kemudian Resi Wesampayana menceritakan kisah hidup Pandawa secara detail dan kisah peperangan mereka melawan Kurawa, serta menceritakan silsilah leluhur Pandawa dan Kurawa. Yang mana kita tahu bahwa Mahabharata itu dilatar belakangi oleh tradisi Hindu ya, tradisi India, di mana dalam tradisi keyakinan India, keyakinan Hinduisme, semuanya itu berawal dari Brahma sebagai dewa pencipta. Jadi Brahma mempunyai anak Atri, Atri mempunyai anak Chandra, Chandra itu dewa rembulan. Kemudian Chandra punya anak Buddha, Buddha ini adalah planet Merkurius ya, yang dijadikan nama hari Rabu itu kalau di India namanya hari Buddha. Berbeda dengan agama Buddha. Kalau agama Buddha itu D-nya double ya. Kalau Buddha itu berarti planet Merkurius. Kemudian punya anak Pururawas, Ayus, Nahusha, Yayati, Puru, Janamejaya, namanya sama kayak yang di bawah tadi. Kemudian Pracinwat, Sangyati, Ahangyati, Sarwabhauma, Jayatsena, Awacehna, Arihan, Mahabhauma, kemudian Ayutanayi, Akrodana, Dewatiti, Arihan, Riksa, Matinara, Tangsu, Ilina, Dusmanta, Bharata. Nah, Bharata ini adalah raja agung di zaman kuno ya. Dia menguasai seluruh India. Itu zaman kuno disebut Bharatawarsha. Itu wilayahnya meliputi India, Pakistan sampai Bangladesh, semua di bawah kepemimpinan Maharaja Bharata. Kemudian digantikan Bhumanyu Suhotra, tapi ini wilayahnya sudah terpecah-pecah, tidak lagi seluas waktu dipimpin Maharaja Bharata. Kemudian Hasti ini yang mendirikan kerajaan Hastinapura, itu Hasti. Kemudian digantikan Wikuntana, Ajamida, Sangwarana, Kuru. Nah, Kuru ini yang membangun lapangan Kurusetra yang kelak digunakan Pandawa Kurawa untuk berperang. Widurata punya anak Anaswan, Pariksit. Nah, ini namanya sama kayak di bawah tadi. Bimasena ini juga namanya mirip Pandawa nomor 2. Kemudian Pratisrawas, Pratipa, Shantanu. Nah, Shantanu ini dimulai cerita Mahabharatanya. Shantanu punya anak Bhisma, kemudian dia menikah lagi, punya anak Citranggada,
dan Wicitrawirya. Karena Bisma ini bersumpah tidak menjadi raja, maka tahta Hastinapura diwarisi oleh Citranggada. Tapi Citranggada ini mati muda, kemudian diwariskan kepada adiknya Wicitrawirya. Nah, Wicitrawirya ini juga begitu. Dia meninggal ketika istrinya itu belum memberikan keturunan. Nah, sehingga atas usul Bisma diundanglah Resi Wyasa untuk mengadakan upacara niyoga, yaitu memberikan keturunan kepada janda Wicitrawirya. Wicitrawirya punya janda 2, ya. Wyasa itu siapa? Wyasa adalah putra Parasyara. Parasyara putra dari Sakti, Sakti putra dari Wasista. Wasista ini adalah gurunya Sri Rama dalam cerita Ramayana. Jadi nyambung antara Mahabharata dengan Ramayana, itu nyambung. Wasista ini adalah gurunya Sri Rama dan adik-adiknya. Wasista sendiri langsung diciptakan oleh Dewa Brahma. Jadi diceritakan bahwa Wasista itu tidak punya orang tua karena dia langsung diciptakan oleh Dewa Brahma. Kemudian punya anak Sakti. Sakti ini meninggal ketika Parasyara belum lahir, ya. Ketika Parasyara masih di kandungan ibunya, Sakti itu meninggal. Kemudian Parasyara punya anak Wyasa. Ibunya bernama Satyawati. Satyawati itu menikah dengan Santanu, punya anak Citranggada dan Wicitrawirya. Jadi Wyasa ini saudara lain ayah dengan Citranggada Wicitrawirya. Janda Wicitrawirya itu dengan upacara niyoga dari Wyasa punya anak Dhritarashtra. Ini lahir dari Ambika, ya, Dhritarashtra. Kemudian yang bernama Ambalika, janda yang bernama Ambalika dengan bantuan Wyasa mempunyai anak Pandu, ya. Walaupun Dhritarashtra dan Pandu ini asalnya dari Wyasa, namun secara tradisi tetap disebut sebagai anak Wicitrawirya. Kemudian ada lagi Widura, itu lahir dari pelayan Ambalika, ya. Nah, mereka ini tetap disebut sebagai anak Wicitrawirya, sehingga mereka tetap termasuk anggota keluarga Bharata tadi, ya. Nah, karena Dhritarashtra ini tunanetra, maka tahta Hastinapura diwarisi oleh Pandu. Nah, kemudian ternyata Pandu ini kena kutukan, tidak bisa menyentuh istrinya sehingga tidak bisa memiliki anak. Akhirnya dengan anugerah dewa lahirlah Yudhistira, Bimasena, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. 5 orang ini disebut Pandawa, artinya anak Pandu. Meskipun mereka pemberian dewa, tapi secara tradisi, secara hukum tetap mereka disebut anak-anak Pandu. Makanya di sini saya beri garis putus-putus karena mereka bukan anak kandung Pandu. Tapi tradisi di India, walaupun bukan anak kandung, tetapi secara hukum mereka tetap anak Pandu. Pandu pun secara hukum tetap anak Wicitrawirya, sehingga Pandawa dan Pandu itu tetap disebut anggota keluarga Bharata, ya. Kemudian Dhritarashtra punya anak 100, yang paling tua namanya Duryodhana. Nah, ini selalu berusaha menghalangi agar Yudhistira tidak sampai menjadi Raja Hastinapura. Nah, akhirnya puncaknya mereka berperang di lapangan Kurusetra, ternyata Kurawa ini tumpah semua. Kemudian Yudhistira menjadi Raja Hastinapura, tetapi karena anak-anak Pandawa ini mati semua, maka yang menjadi ahli waris Yudhistira adalah Pariksit, anaknya Abhimanyu. Abhimanyu anaknya Arjuna, ya. Jadi setelah Yudhistira ini tua, mengundurkan diri, tahta Hastinapura diserahkan kepada Pariksit. Kemudian Pariksit meninggal, tahta Hastinapura diwarisi Janamejaya. Jadi itulah cerita Mahabharata versi India, ya. Setelah kemudian budaya India masuk ke Jawa, termasuk agama Hindu dan Buddha, cerita Mahabharata juga ikut masuk ke Jawa. Kemudian pada tahun 996 atas perintah Raja Medang bernama Sri Dharmawangsa Teguh, cerita Mahabharata dijawakan, disadur ke dalam bahasa Jawa kuno yang lazim disebut bahasa Kawi. Ini kita temukan dalam
Rontal Wirataparwa. Wirataparwa itu Mahabharata jilid keempat. Itu terdapat kalimat seperti ini. Sirata Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama Ngaranira Umilwa Manggala Ni Mangjawakena Biasa Mata. Beliau Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama, nama beliau, ikutlah mendapat berkah dalam menjawakan ajaran biasa. Biasa itu siapa? Biasa itu ini sama dengan Vyasa. Kalau di India namanya Vyasa dijawakan menjadi biasa ya. Jadi proyek Mangjawakena Biasa Mata itu sebagai bukti bahwa Mahabharata bukan asli dari Jawa tetapi berasal dari India yang kemudian dijawakan pada era Sri Dharmawangsa Teguh ya. Para pujangga Jawa kuno mengakui bahwa itu bukan cerita asli dari Jawa tetapi dijawakan ya. Nama proyeknya Mangjawakena Biasa Mata, menjawakan ajaran Resi Biasa. Kemudian pada era Jawa Baru, cerita Mahabharata itu tetap digemari, tetap dicintai oleh raja-raja Jawa Baru meskipun mereka menganut agama Islam ya, keyakinannya sudah berganti agama Islam, tetapi mereka tetap mencintai cerita Mahabharata. Nah, di satu sisi mereka ingin melestarikan Mahabharata, namun di sisi lain mereka terikat oleh keyakinan agama Islam. Dalam agama Islam itu kan manusia pertama itu Nabi Adam ya. Jadi cerita Mahabharata yang melibatkan para dewa itu, para dewa tidak dihilangkan oleh para pujangga Jawa Baru. Kisah para dewa tidak dihilangkan tetapi dibuatkan silsilah yang menyambung ke Nabi Adam. Kalau saya berprasangka baik itu tidak merusak, tetapi memang niatnya melestarikan bagaimana caranya Mahabharata tetap bisa diterima oleh masyarakat Jawa yang berganti keyakinan menjadi pemeluk agama Islam. Jadi cerita dewa-dewa itu dibuatkan silsilah yang nyambung ke Nabi Adam. Contoh naskahnya di sini yang saya jadikan rujukan adalah Pustaka Raja Purwa yang merupakan sambungan dari Serat Paramoyogo. Tapi apakah hanya itu? Tidak ya. Banyak sekali naskah-naskah Jawa Baru, misalnya Babat Tanah Jawi, kemudian Serat Purwokondo itu juga menceritakan bahwa sumbernya dari Nabi Adam. Tapi yang dalam video ini yang saya ambil sebagai rujukan adalah Pustaka Raja. Pustaka Raja ini pendahulunya namanya Serat Paramoyogo, itu ditulis oleh Raden Ngabei Ranggawarsita sesudah perang Diponegoro ya. Tapi Raden Ngabei Ranggawarsita ini bukan yang mengarang cerita ini, tetapi hanya menyempurnakan dan mengembangkan dari karya pujangga sebelumnya ya. Jadi kalau dalam Serat Paramoyogo itu Nabi Adam punya anak Nabisis, kemudian punya anak Anwas yang merupakan leluhur para nabi. Nah, ini cerita ini ada di Timur Tengah ya. Kemudian oleh pujangga Jawa di dalam Serat Paramoyogo tadi disebutkan bahwa Anwas punya adik namanya Anwar lah. Anwar ini karangan pujangga Jawa ya. Tidak ada di cerita Timur Tengah sana. Anwar itu menolak mengikuti agama Nabi Adam. Jadi Anwar ini memilih jalan hidupnya sendiri. Dia pergi bertapa sangat lama dan sangat berat ya. Akhirnya dia berhasil menjadi dewa pertama. Kemudian Anwar menjadi dewa pertama bergelar Sang Hyang Nur Cahyo. Nah, Sang Hyang Nur Cahyo mewariskan kahyangan kepada Sang Hyang Nuroso, kemudian diwarisi Sang Hyang Wenang, lalu kepada Sang Hyang Tunggal. Nah, ini nama-nama dewa ini adalah ciptaan pujangga Jawa, tidak ada di India nama-nama dewa seperti ini. Baru kemudian nyambung ke Batara Guru. Batara Guru ini sama dengan Dewa Siwa ya. Kalau di dalam cerita India, Dewa Siwa ini berkahyangan di pegunungan Himalaya. Kemudian pada suatu hari mengutus anak-anaknya untuk menjadi raja di Jawa ya. Yaitu Bathara Brahma dan Bathara Wisnu. Bathara Brahma mendirikan kerajaan Gilingwesi di tanah Sunda, sedangkan Bathara Wisnu mendirikan kerajaan Purwocarito di tanah Jawa. Ya, ini jadi raja di tanah Sunda, ini jadi raja di tanah Jawa. Kemudian
Bathara Brahma kembali ke India, kahyangan di India, kerajaan Giling Wesi diwarisi putranya yang bergelar Prabu Brahmanaraja, punya nama asli Brahmanisita. Kemudian diwariskan kepada Prabu Tritrusta, kemudian diwariskan kepada putranya bernama Prabu Parikenan. Setelah Prabu Parikenan, itu kerajaan Giling Wesi tidak ada rajanya lagi karena putra Prabu Parikenan yang bernama Manumonose ini diadopsi oleh Prabu Basupati sejak kecil ya. Prabu Basupati adalah Raja Wiroto. Raja Wiroto itu ceritanya juga di Jawa Tengah. Kemudian pendiri kerajaan Wiroto namanya Prabu Basuroto, itu putra Bathara Wisnu. Prabu Basupati mewariskan kerajaan Wiroto kepada Prabu Basumurti. Prabu Basumurti punya anak Prabu Hastimurti, ini menjadi raja di Gajah Oyo. Karena Prabu Hastimurti sudah jadi raja di Gajah Oyo, maka setelah Basumurti meninggal, kerajaan Wiroto diwarisi adiknya yang bernama Prabu Basukesti. Prabu Basukesti mewariskan kepada Prabu Basukeswara, kemudian kepada putranya namanya Basuketi, bergelar Prabu Wasupati. Prabu Wasupati ini punya anak perempuan namanya Durgandini, menikah dengan Resi Porosoro. Resi Porosoro itu putra Sakri ya. Sakri putra dari Resi Satrukem. Resi Satrukem putra dari Resi Manumonose. Ini kan putranya Prabu Parikenan tapi tidak menjadi raja, melainkan mendirikan Padepokan Saptoarga. Nah, ini sama kalau di cerita India tadi ini namanya Parasyara, ini Syakti anaknya Wasista. Kalau di Jawa namanya bapaknya namanya Satrukem ya. Kemudian Porosoro dengan Durgandini punya anak Abhyoso. Abhyoso ini kalau di India namanya Wiyasa tadi. Ini berpisah, Durgandini menikah lagi dengan Prabu Sentanu. Ini putra Prabu Pratipa. Ini Pratipo ini mengganti nama ya. Waktu dipimpin Hastimurti namanya Gajah Hoyo. Oleh Prabu Pratipo diganti menjadi Hastino. Itu adalah bentuk penjawaan dari Hastinapura. Kalau di India namanya Hastinapura, kalau di Jawa jadi Ngastino atau Ngastino. Kalau kemudian Sentanu punya anak Bhismo, kalau di India namanya Bhisma, kalau ini namanya Shantanu, kalau ini namanya Pratipa, kalau Hastimurti namanya Hasti, itu kalau di India. Kemudian Sentanu dengan Durgandini menikah, punya anak Citrongodo dan Citrawirya. Kalau di India namanya Citranggada dan Wicitrawirya. Ceritanya sama ya, ini meninggal, ini juga meninggal. Kemudian jandanya dinikahi oleh Abhyoso atas usul Bhisma ya. Bhisma mengusulkan agar jandanya dinikahi Abhyoso, dan Abhyoso juga menjadi raja Hastino karena Bhisma ini sudah bersumpah tidak mau jadi raja. Tapi Abhyoso hanya jadi raja sementara sampai anaknya dewasa. Jadi itu bedanya dengan cerita India. Kalau cerita India, Resi Wyasa hanya membantu melalui upacara niyoga supaya jandanya Wicitrawirya punya anak. Kalau di cerita Jawa, Abhyoso menikahi janda-janda tersebut dan menjadi raja pula. Kemudian dari Ambika lahir Drestharashtra, sedangkan dari Ambalika lahir Pandu dan Widura. Kalau di India kan Ambalika punya anak Pandu, sedangkan Widura itu anak pelayan. Tapi kalau di Pustaka Raja Purwa, itu Pandu dan Widura itu saudara kembar Siam. Drestharashtra punya anak para Kurawa itu ya, yang 100 orang, yang paling tua namanya Duryudana. Kalau di India namanya Duryodhana. Kemudian Pandu punya anak 5 Pandawa itu ya, namanya Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Nah, kalau di Pustaka Raja, Puntadewa jadi raja bergelar Prabu Yudhistira. Kalau di India kan sejak kecil namanya sudah Yudhistira, tapi kalau di Pustaka Raja Purwa itu setelah jadi raja baru pakai nama Prabu Yudhistira. Kemudian ceritanya sama ya, perang Bratayuda. Namanya kalau di Jawa Bratayuda karena bukan Baratayuda. Kalau Baratayuda kan perang keturunan Raja Barata. Tapi kalau di
sini kan tidak ada nama Raja Bharata, maka perangnya disebut Bratayuda. Nah, kemudian eh, semuanya anak-anak Pandawa ini meninggal sehingga ahli warisnya adalah Parikesit. Kalau di India namanya Pariksit. Kalau di Jawa namanya Parikesit, putra dari Abhimanyu. Kalau di India namanya Abhimanyu. Kemudian Parikesit mewariskan kerajaan Hastino kepada Yudhoyono. Kalau di India namanya Janamejaya. Kalau di Jawa namanya Yudhoyono. Yudhoyono mewariskan kerajaan Ngastino kepada Gendroyono. Gendroyono salah paham dengan adiknya, namanya Sudarsono. Akhirnya Gendroyono dihukum dewa, dibuang dari kerajaan Ngastino. Nah, kerajaan Ngastino kemudian dipimpin oleh Sudarsono, sedangkan Gendroyono mendirikan kerajaan Mamenang. Kemudian diwariskan kepada putranya namanya Joyoboyo, kemudian kepada Joyo Amijoyo dan Joyo Amiseno. Sedangkan kerajaan Ngastino, Sudarsono diwariskan kepada Sariwahono. Sariwahono kepada Astrodharmo. Setelah itu kerajaan Ngastino yang sudah ganti nama jadi Yawastino itu musnah, terkena banjir besar ya. Astrodharmo punya anak Angling Darmo, tapi Angling Darmo ini sejak kecil diasuh oleh kakeknya yaitu Prabu Joyoboyo ya. Jadi Angling Darmo tidak kenal dengan bapaknya karena sejak kecil ikut Prabu Joyoboyo. Setelah dewasa, Angling Darmo dijadikan raja di Malowopati. Nah, kalau ini ceritanya ini sumbernya dari serat Pustaka Raja Madya. Kalau ini Pustaka Raja Purwa, sedangkan yang atas ini Parama Yoga itu disusun oleh Raden Ngabei Ranggawarsita Pujangga Keraton Surakarta. Tapi itu bukan sumber satu-satunya karena masih ada naskah-naskah lainnya seperti Purwokondo, Babatana Jawi, Mangkunegaran. Itu banyak sekali versinya ya. Yang saya ambil di sini hanya versi yang ditulis oleh Raden Ngabei Ranggawarsita. Jadi Raden Ngabei Ranggawarsita itu menceritakan cerita Pandawa Kurawa itu seolah-olah terjadi di Jawa ya. Perang Bratayuda itu terjadi di Jawa, kerajaan Ngastino itu adanya di Jawa, Wiroto juga di Jawa ya. Sedangkan pada era Jawa kuno, pada era Sri Dharmawangsa Teguh itu hanya dijawakan, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi. Aslinya kan dari cerita India ya. Nah, kemudian pada era Jawa Baru diceritakan seolah-olah terjadi di Jawa sehingga banyak yang salah paham mengira cerita Mahabharata itu asalnya dari Jawa, padahal itu karena saking kreasi dari pujangga Jawa, sehingga banyak masyarakat yang mengira ceritanya benar-benar terjadi di Jawa. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.